Kita lihat dulu ini backupannya, jangan-jangan gagal ini, bukan backupan ini. Guys, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Raden Budata. Di video kali ini aku mau mencoba backup config di router Mikrotik untuk di backup atau dikirim ke email kita pribadi. Nah itu guys ya, kita kirim ya. Setelah kita lakukan generate backupannya, setelah itu backupannya itu dikirim secara berkala guys ya. Nah, terschedule nanti. Jadi nanti kita buat email pengirimnya di Mikrotik, terus kita buat scheduler automatically-nya kirim file config-nya. Udah gitu aja, kita siapkan emailnya. Sekarang kita siapkan dulu emailnya. Oke, sekarang kita pertama-tama setting emailnya dulu guys ya. Setting emailnya dulu, setelah itu baru Mikrotiknya guys ya. Oke, kita masuk ke Gmail. Kalian buka aja Gmailnya, login. Lalu kalian buka ini profilnya, ini kelola akun Google Anda. Nah setelah itu, setelah terbuka seperti ini karena layarnya di split ya, jadinya menunya ada di atas ya. Tapi kalau kita pakai full, menunya di samping. Nah kita pilih yang keamanan guys, keamanan, lalu kita pilih di sini verifikasi 2 langkah. Oke, di verifikasi 2 langkah ini teman-teman harus login terlebih dahulu. Sudah guys ya, udah masuk di verifikasi 2 langkah. Jika teman-teman belum mengaktifkan verifikasi 2 langkah, silakan aktifkan terlebih dahulu ya. Diaktifkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon atau SMS dan lain sebagainya ya. Terus kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, lanjut ke bawah. Geser paling bawah, terus di sini ada sandi aplikasi guys. Nah, kalian masuk ke sandi aplikasi. Kita klik di sini, kita buat nama. Oh, ini aku sudah buat sebelumnya, saya hapus dulu. Nah, kita buat lagi. Kotik gitu ya. Kita buat. Oke. Ini passwordnya guys ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke Mikrotiknya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke Mikrotik, dan Mikrotik ini Mikrotik versi ROS-nya ya 647. Oke, kita masuk ke tools, lalu pilih email. Oke, di sini aku sudah setting ya. Jadi teman-teman isi servernya smtp.gmail.com ya. SMTP itu apa? SMTP adalah ini SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Jadi ini adalah protokolnya ya. Terus dia itu portnya berapa? 587. Dapat dari mana port 587? Itu bukan ngarang ya guys ya. Di sini sudah ada ketentuannya di Google ya. Jadi di Google itu sudah menyertakan di sini untuk bantuan admin ya. Teman-teman bisa lihat di sini 587. Kalau lihat geser ke bawah lagi, nah untuk TLS itu 587, tapi kalau teman-teman pakai SSL itu 465. Nah, kita pakai TLS guys ya. Kita pakai TLS. Nah, karena tidak ada pilihan lagi, hanya ada TLS di sini. Kita pakai TLS. Ya. Kita pilih yes. Oke. Tapi kalau di Windows ROS 7 itu start TLS ya. Pilihannya itu pakai yang start TLS. Oke, kita lanjut ke kalau berikutnya adalah from ya. From siapa? Mikrotik router misalkan kayak gini ya. Terus usernya, nah usernya adalah email kalian guys ya. Email teman-teman itu taruh di sini. Nah ini adalah email aku buat coba-coba ini. Terus passwordnya, passwordnya itu bukan password yang kita buat login ke email tadi ya, bukan. Nah password yang sudah dienkripsi sama si Google yang tadi kita buat di sandi aplikasi. Nah, ini guys ya, di copy aja ini. Terus masukkan di sini ya, paste. Nah, udah guys ya, di apply. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah send mail. Oke, di send mail ini kita masukkan lagi addressnya itu adalah tetap smtp@gmail.com. Terus portnya tetap 587. Terus usernya adalah user ya kita ya.
user kita guys ya, yang tadi ini sama dengan ini ya, denbudiarta@gmail.com. Terus passwordnya adalah yang sama yang tadi, yang di sini nih, dikopikan aja guys ya. Nah, paste di situ. Terus TLS-nya dicentang, jangan lupa ya. Nah, terus masuk ke kolom berikutnya adalah to. Kepada siapa? Kepada kirim kepada Raden Budiarta. Pengirimnya dari siapa? Dari Budiarta sendiri ya. Jadi mengirim email diri sendiri lah gitu ya. Oke, biar gak banyak-banyak email gitu loh. Kalau ada email yang lain silahkan Bapak teman-teman. Jadi formnya diganti ya. Terus subjeknya adalah backup config router mikrotik CHR misalkan. Terus bodinya backup config my router. Oke, gitu ya. Oke, kita coba send email dulu. Kalau tidak ada error, nah ini tidak ada error, langsung close kayak gitu, itu berhasil guys ya. Kita lihat lognya guys. Oke, di sini ada tulisan send. Nah, ini guys ya. Terkirim udah ya. Oke. Berhasil guys ya. Nah, sekarang kita kan mau backup itu ya, mengirim file backupnya melalui ini, dikirim ke email kita melalui mikrotik ini. Terus caranya gimana? Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke scheduler. Nah, di scheduler ini guys ya. Scheduler ini kita akan memasukkan script di sini. Kita tambah di sini. Kita kasih tulisan di sini name-nya backup config gitu ya guys ya. Start time-nya mulai kapan? Sekarang ya mungkin ya, nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya tanggalnya nggak cocok nih kayak ini. Intervalnya coba kita interval 1 menit ya guys ya. Kita uji coba guys ya. Kita uji coba. Oke, sekarang kita masukkan ininya guys ya. Scriptnya. Oke, saya sudah sediakan scriptnya. Buat teman-teman yang mau download scriptnya nanti insya Allah saya kasih di link deskripsi atau di mana ya, di video short itu ya, mungkin juga saya kasih nanti di link deskripsi lah pokoknya. Oke, ini adalah scriptnya. Mungkin teman-teman menemukan di apa ya, script ini di tempat di website itu ya. Mungkin ada yang bervariasi, ada macam-macam, ada yang lebih banyak. Nah, ini aku pilihkan yang buat teman-teman pilihkan yang paling simple, dan ini udah berjalan di ROS 7 dan ROS 6. Nah, jadi aku juga nyari referensi nih mana yang bagus buat teman-teman gitu ya. Oke, send to. Nah, ini guys di sini teman-teman itu jangan lupa di sini email kalian di sini ya. Cuma itu aja. Terus nama backup config-nya itu mau dikasih apa namanya? Kasih backup config mikrotik misalnya kayak gini ya. Gitu guys. Terus di sini harus sama export file ya. Jadi nama ini harus sama dengan ini. Oke, saya jelasin perintahnya ya. Jadi dia akan melakukan export file dulu dengan nama backup config mikrotik. Nah, itu script ini jalan di sini guys. Coba saya contohkan di terminal ya. Nih. Loh, jalankan ya. Filenya ada di mana? Kita lihat di file guys, folder file. Nah, udah jadi kan guys. Ini akan kita kirim nanti. Gitu ya, ke email kita secara otomatis. Kita apply. Oke. Ini ada. Oke. Kita tunggu sampai 8.40.15. Di sini masih 38.39 ya guys ya. Kalau tentukan dulu tanggalnya guys ya, tanggalnya harus benar ya. Nanti teman-teman harus cocok dengan komputer teman-teman ya. Oke, 8.40. Ini sudah running apa belum? 80.15 40.15 8.40.15. Nanti run accountnya ini tuh jalan di sini guys. 1 misalnya kan itu ya. Ini kok udah jalan-jalan nih. Oke, ini nggak jalan guys ya. Ternyata nggak jalan ini. Tidak mau jalan. Coba kita kopikan dulu ini, taruh di sini. Oke. Mau nggak nih? Oh, ini guys, mau guys ya.
Udah terkirim di sini ya, udah terkirim ke email. Nah, tapi kalau dijalankan di terminal guys ya, cuman ini backupnya belum jalan, schedulernya belum jalan. Sebentar, mungkin tanggalnya coba saya cek dulu. Oke, coba kita lihat clock ya, sistem clock sudah. Oh ini guys ya, ya kan. Nah ini timenya yang beda ya. Jadi teman-teman perhatikan time ya. Ini ternyata timenya ini harusnya detect time zone ya dia. GMT-nya nggak berubah ya. GMT-nya nggak berubah. Zone. Kita masuk manual aja di sini plus 7. Oke, plus 7 beres nih guys. Oke kan. Nah, timenya sudah 8:08 ya sudah ya. Tapi kalau tadi kan 01 makanya nggak mau. Gitu. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Kita mulai dari jam 8.45 lewat 15 detik. Oke, kita apply. Kita lagi kita akan melihat di sini ada round count ya, akan nambah 1 biasanya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, udah. Run countnya jalan guys ya. Nah, di sini di email kita terkirim di sini guys. Wow, mantap guys ya. Oke, nah nih run countnya 1 ini ya, udah berhasil ya guys ya. Oke, jalan ini secara otomatis guys ya. Mantap. Oke gitu. Apa lagi ya? Nggak ada. Kalau kita lihat di log ini ada nih guys. Nah, send Mikrotik export. Nah, gitu guys ya. To denbudiarta@gmail.com. Berhasil. Oke. Kalau kita mau intervalnya 3 hari ya 3 hari. Oke, ini kan round countnya per 1 menit saya ini ya. Nih, jalan guys ya. Round countnya sudah 2 dan kita lihat di sini email yang kedua udah masuk guys ya. Udah masuk. Oh ya, kita lihat dulu ini backupannya, jangan-jangan gagal ini, bukan backupan ini. Oke, kita lihat guys ya, kita lihat di sini. Nah, filenya ekstensinya RSC ya, udah bener ini. Semua config itu terbackup di sini. Oh, mantap guys ya. Nah, kan memang nggak ada apa-apanya sih ini. Oke. Itu guys ya. Router OS versi 6.47. Versi 7 bisa jalan guys, sudah saya jamin itu ya. Script tadi itu sudah bisa digunakan di ROS 7. Oke, sudah. Ini kalau untuk per 3 hari gimana? TD ya, TD gini apply. Oh udah ngirim yang round ketiga ini sudah ini. Round ketiga nih udah nih, masuk lagi guys. Mantap guys ya, seru deh, seru ya. Oke, ini intervalnya saya buat per 3 hari guys ya. Atau teman-teman pakai per 1 hari ya 1 hari kayak gini, gitu ya. Kita coba per 1 hari. Nah ini. Oke, saya coba lihat files dulu. Nah, maka dia akan mereplace guys ya, mereplace konfigurasi yang sebelumnya, gitu ya. Jadi dia tidak membuat banyak file. Karena apa? Itu bisa penuh nanti ya. Storage kita bisa penuh, mending di replace aja gitu loh ya, ditindihkan. Kalau kita lagi running ini, schedulernya dia akan menindih yang ini gitu guys ya. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya. Silakan kasih komentar, komen ya. Kita belajar bareng guys ya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. Jangan lupa bersyukur hari ini.